Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa mil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita kembali melanjutkan tentang belajar surah Al-Ma'un. Setelah sebelumnya kita membahas cara membaca dan menghafalkannya, hari ini kita belajar kandungan surah Al-Ma'un. Nah, ini tujuannya adalah siswa dapat memahami dan mengamalkan kandungan surah Al-Ma'un. Oke, langsung saja. Bagaimana sih kandungan dari surah Al-Ma'un dan kita upayakan untuk mengamalkannya. Baik, sebelum ke sana kita murojaah sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Oke. Demikian. Yang sudah hafal selamat, dan yang belum bisa diulang-ulang. Yang sudah hafal juga diulang-ulang. Nah, untuk ini silakan disiapkan catatannya. Alangkah lebih baiknya dicatat surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah karena dia diturunkan di Mekah. Nanti ada surah Madaniyah diturunkannya di Madinah. Nah, kalau ini Makkiyah. Surah Al-Ma'un ini adalah surah ke-107 dari 144 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kita bacakan lagi. Coba lihat di samping kanan ada 7 ayat. Mudah diingat ya. Surah ke-107 ayatnya adalah 7 ayat. Baik. Langsung ke kandungannya. Dalam ayat pertama, Allah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi di dalam ayat ini Allah bertanya, siapakah orang yang mendustakan agama? Allah bertanya di sini bukan berarti Allah tidak tahu, ya, bahkan Allah ingin memberitahu apa itu atau siapa itu orang yang mendustakan agama. Nah, jadi ini tujuannya diantaranya agar kita fokus, agar kita juga timbul pertanyaan, sehingga kita fokus siapa sih orang yang mendustakan agama itu. Maka dijawab di ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan ayat ketiga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi ada 2 ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Ustadz, menghardik itu apa? Nah, menghardik itu maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan, hei anak yatim. Kamu anak yatim sih, jadi gitu. Nah, itu menyakiti hatinya. Atau bahkan, hei kamu anak yatim, pergi sana. Wah, itu menghardik.
Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini korban banjir atau korban gempa di lain tempat. Mereka jatuh miskin, harta benda habis. Nah, kemudian dibilang, nggak usah dikasih makan mereka. Nah, atau dia tidak mau memberi makan orang miskin itu, mending dimakan sendiri. Ini uang-uang saya. Nah, itu berarti ciri mendustakan agama. Jadi ciri mendustakan agama ada dua. Satu, orang yang menghardik anak yatim. Dan yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menurut Profesor Dr. Hamka, makna pendusta agama adalah meskipun ia rajin sholat, ia rajin puasa, ia rajin melaksanakan ibadah lainnya, namun apabila ia tidak peduli terhadap nasib anak yatim dan orang miskin, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Gitu ya. Oke, anak yatim itu siapa? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya ketika dia belum balik. Wah, kalau ada seorang misalnya mohon maaf ya nenek-nenek atau kakek-kakek dia bilang saya ini anak yatim, bapak saya udah meninggal. Bukan itu. Iya betul, bapaknya meninggal. Tapi yang terkategori anak yatim itu dia belum balik anaknya. Misalnya umurnya masih 7 tahun atau 10 tahun tapi belum balik. Sementara ayahnya sudah meninggal, maka mereka inilah yang disebut dengan anak yatim. Kalau ibunya yang meninggal tidak disebut yatim. Ada yang mengatakan disebut dengan piatu. Oke, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Tuh lihat ada gambarnya ya. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau Shallallahu alaihi wasallam serta agak merenggangkan keduanya. Agak renggang dikit. Nah, seperti itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan menanggung anak yatim. Amin. Oke, dalam ayat keempat sampai ketujuh disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Nah, di sini disebutkan tentang orang-orang yang celaka. Yakni ada 3. 1, orang yang lalai dari salatnya. 2, berbuat ria atau mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang enggan menolong dengan memberi bantuan barang berguna. Ini contohnya. Ya, gambar sebelah kiri paling atas. Itu lalai sholat. Lalai sholat itu contohnya bercanda. Tuh, lihat tangannya. Nah. Kemudian bicara saat sholat. Tadi nanti kita habis sholat kemana ya? Wah, itu berarti lalai sholatnya. Tidak sah. Kemudian tidak membaca bacaan sholat. Diam aja. Atau sholatnya terlalu cepat, tidak tumakninah. Nah, ini diantara contoh orang yang lalai dari sholatnya. Oleh karena itu anak-anak, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang celaka, maka sholatlah dengan benar. Kemudian disebutkan juga orang yang celaka adalah ria. Ria itu bisa dimaknai memamerkan kebaikan dengan mengharap pujian dari manusia. Dia berinfak, mau dilihat orang, minta puji. Dia sholat, berfoto, tapi tujuannya supaya diketahui orang dia berbuat baik. Nah, semua hal dia foto misalnya. Dia share di media sosial yang dia punya dengan tujuan mendapat pujian dari manusia, maka itu ria. Lawan dari ria itu adalah ikhlas. Yakni melakukan kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ciri orang yang celaka adalah tidak mau memberi barang yang berguna. Ini contohnya bisa dilihat gambar itu ada pakaian menumpuk luar biasa. Misalnya dia tidak mau memberi pakaian yang layak. Pakaian yang sudah rusak dikasihkan untuk korban banjir misalnya. Nah, ini contoh orang yang celaka. Kancing bajunya udah lepasan, sudah warnanya tidak karuan, yang orang tidak mau pakai, yang dia sendiri tidak mau pakai, dikasihkan ke orang misalnya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang celaka. Terakhir, ini ada pertanyaan. Silakan dijawab masing-masing sesuai dengan penjelasan yang sudah Ustaz sebutkan tadi ya. Semangat, semoga Allah beri kemudahan. Dan untuk tugas itu adalah berinfak, boleh uang, boleh barang kepada anak yatim, diutamakan kepada anak yatim yang tinggal di sekitar rumah antum. Antum cari, adakah ada anak yatim? Anak yang belum balik tapi ayahnya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal.
Nah, boleh antum kasih uang, kasih barang. Kalau memungkinkan di di video, di foto, silakan ya. Tapi niatnya bukan untuk ria ini ya, untuk menyebar kebaikan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua, anak-anak sekalian. Semangat terus. Allah sayang kepada kita. Allah beri kesempatan kepada kita untuk belajar, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.